Halo semuanya, nggak terasa ya, sudah lama ya kita tidak bertemu kembali. Sekarang kita bertemu kembali di channel YouTube Safira Arifiani. Di video kali ini, aku akan membahas tentang UAS dasar-dasar pengauditan. Pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan akuntansi dengan auditing adalah akuntansi merupakan suatu proses mengakumulasi data dan melaporkan informasi keuangan melalui kegiatan penjurnalan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pembuatan laporan keuangan di mana proses akuntansi merupakan proses pengembangan sistem informasi dan auditing dilakukan untuk memverifikasi apakah laporan keuangan mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi dengan menganalisa bukti dari proses akuntansi. Mengapa entitas perlu diaudit? Entitas perlu diaudit untuk menurunkan resiko informasi yang dihasilkan tidak akurat atau tidak mencerminkan realitas yang terjadi. 2. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jasa-jasa yang diberikan kantor akuntan publik atau auditor independen adalah jasa atestasi. Atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan dibagi lebih lanjut menjadi 4 bagian. Pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Kedua, pemeriksaan atas laporan prospektif. Ketiga, review. Keempat, prosedur yang disepakati bersama. Ada juga jasa non-astesi. Jasa non-astesi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik. Di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi adalah 1. Perikatan konsultasi manajemen. 2. Verifikasi pajak untuk membela klien. 3. Mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh memberi nasihat perpajakan. 4. Kompilasi laporan keuangan. Ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Laporan audit adalah cara resmi auditor dalam mengkomunikasikan temuannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, auditor harus menyesuaikan dengan 4 standar laporan dalam standar auditing. Laporan bentuk standar baku adalah laporan yang paling banyak dikeluarkan. Ada 4 opini yang dapat diberikan oleh auditor. Pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Unqualified opinion diberikan ketika laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU. Kedua, opini dengan pengecualian atau qualified opinion. Qualified opinion diberikan ketika waktu pelaksanaan prosedur yang tidak tepat dan ketidakcukupan data klien serta tergantung kepada penilaian auditor atas pentingnya prosedur yang dihilangkan terhadap kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Begitupun dengan tidak memberikan opinion atau disclaimer. Yang berikutnya, opini tidak wajar atau adverse opinion. Adverse opinion atau opini tidak wajar biasanya dilakukan hanya jika ketidaksesuaian terhadap PABU mempunyai efek yang besar atau material dalam laporan keuangan. Keempat, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam hal audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Tujuan keseluruhan auditor dalam SA 200 adalah 1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengkomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka auditor 1. Harus mematuhi keseluruhan ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. 2.
harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Yang ketiga, harus menggunakan pertimbangan profesional dan merencanakan dalam melaksanakan audit. Yang keempat, harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan resiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang terakhir, harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Kelima, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengintimidasi kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas bukti. Sedangkan menggunakan pertimbangan auditor berarti penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. 6. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen yang pertama adalah menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku termasuk penyajian laporan keuangan. Kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal. Yang ketiga, menyediakan hal-hal berikut ini bagi auditor. Yang pertama, akses ke seluruh informasi yang didasari oleh manajemen relevan dengan penyusunan laporan keuangan, seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain. Kedua, informasi tambahan yang mungkin diminta auditor kepada manajemen untuk tujuan audit. Ketiga, akses tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Ketujuh, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi adalah suatu sikap tidak terpengaruhi atau tidak bias terhadap kepentingan klien. Independensi mencakup independensi dalam pemikiran, yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Dan ada pula independensi dalam penampilan, yaitu mempertimbangkan pandangan pihak ketiga di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat melakukan perencanaan audit ada 6. Yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaah atas pekerjaan mereka. Keenam, membantu dan koordinasi hasil pekerjaan. Adapun tahapan dalam merencanakan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Kedua, memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, menilai risiko bisnis klien. Keempat, melaksanakan prosedur analitis awal. Kelima, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. Keenam, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. Ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Kedelapan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. 9. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan manajemen yang tersirat pada laporan keuangan terkait transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Jenis asersi manajemen ada 5. Pertama, keberadaan dan keterjadian. 2. Kelengkapan. 3. Hak dan kewajiban. 4. Penilaian dan alokasi. 5. Penyajian dan pengungkapan. SA 315 membagi asersi manajemen atas 3 kelompok asersi. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi. Kedua, asersi atas saldo akun. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit.
Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Tujuan dilakukannya prosedur audit adalah untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal dan menilai resiko salah saji di laporan keuangan. Keandalan bukti audit ada 5. Yang pertama, keandalan bukti audit akan meningkat apabila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Kedua, keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat ketika pengendalian internal yang berkaitan dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Ketiga, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. Keempat, bukti audit yang dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh secara lisan. Kelima, bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari fotokopi atau faksimil atau dokumen yang telah difilmkan dan diubah ke bentuk digital atau elektronik. Jelaskan tentang resiko audit dan materialitas audit dan kaitan antara resiko audit, materialitas, dan bukti audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Materialitas audit adalah besaran penghilangan atas salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Terdapat hubungan terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Risiko audit yang rendah akan membuat bukti yang lebih banyak. Risiko deteksi yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Semakin rendah nilai rupiah materialitas yang ditetapkan auditor, maka akan membutuhkan semakin banyak bukti audit. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Dapat dilihat pada gambar, risiko bawaan dan risiko pengendalian itu ada maksimum, tinggi, sedang, dan rendah. Jika berada pada maksimum, maka risiko deteksinya sangat rendah. Jika tinggi, maka risiko deteksinya rendah. Sedangkan risiko deteksinya sedang dan rendah, maka risiko deteksinya tinggi. Kemudian hubungannya dengan pengujian substantif adalah jika risiko bawaan dan pengendalian maksimum, maka auditor menggunakan pengujian yang lebih efektif dibandingkan dengan jika risiko bawaan rendah, maka pengujian substantif akan kurang efektif. Kemudian, jika risiko bawaan dan risiko pengendalian semakin maksimum, maka waktu pelaksanaannya semakin mendekati akhir tahun. Sedangkan jika risiko pengendalian rendah, maka waktu pelaksanaannya interim atau 4 bulan, 6 bulan sebelum akhir tahun. Jika risiko bawaan dan pengendalian semakin tinggi, maka sampel yang diambil lebih besar atau lebih luas. 13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Ada 4 tahapan prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, meminta keterangan dari personel klien yang tepat. Jika ada sesuatu yang mungkin perlu diminta penjelasan oleh auditor kepada klien, kita perlu meminta keterangan dan melakukan pengujian dari personel klien yang terkait. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan, yaitu untuk menilai kecukupan pengendalian dalam setiap dokumen, catatan, dan laporan, seperti apakah setiap dokumen memiliki nomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan. Ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas, yaitu karena ada yang tidak bisa diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, catatan, dan laporan, contohnya pemeriksaan fungsi. Keempat, melakukan ulang prosedur yang dilakukan klien. Ini harus dilakukan oleh auditor ketika melakukan pengujian pengendalian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video dari saya. Dah, thanks for watching.